Jangan jadikan target hafalan sekolah anak kita itu, menjadikan anak kita itu memandang Quran itu berat. Gara-gara apa? Ibu memaksa terus tiap hari untuk menghafalkan Quran. Ayolah nak, anak abak ndak apal-apal. Anaknya sembali bersumut-sumut, ibu aja ndak apal seumur hidup. Sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan pagi kali ini, kita tentunya berdoa semoga kita dikuatkan oleh Allah, hati kita dikuatkan, pundak kita senantiasa kita tegar menghadapi setiap masalah. Orang mukmin tidak mungkin sepi dari masalah. Sesungguhnya masalah itu Allah hadirkan untuk kita supaya menggugurkan setiap dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan, dan supaya kita terbentuk menjadi pribadi yang lebih baik. Berapa banyak orang yang mereka mendapatkan benturan disebabkan karena dosanya, maka dia menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu senantiasa memahami betul bahwasanya ujian itu merupakan love language ataupun bahasa cintanya Allah kepada setiap hamba yang Allah kehendaki. Semoga dengan setiap ujian ini kita mendapatkan keridhaan dan kita berikan yang terbaik. Semoga setiap lembaran ujian yang Allah berikan kepada kita, predikat nilai kita adalah A, supaya kita nanti kembali untuk memetik usaha yang telah kita lakukan di dalam kehidupan kampung akhirat kita. Amin insyaallah. Mari kita mulai kajian kita. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kajian Kamis Duha Darussalam, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita sikap penuntut ilmu yang tidak pernah merasa suci di dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Semoga setiap ilmu yang kita peroleh, setiap ilmu yang kita datangi pada taman-taman surga menjadikan kita tidak menjadi jumawa dan tidak menjadikan kita sombong. Semoga kita tetap merasa diri kita berdosa dan senantiasa kita menjemput ampunan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tidak ada hajat terbesar yang paling kita butuhkan kecuali yang pertama, kita mendapatkan rahmat, dan yang kedua, supaya kita diampuni segala dosa dan segala kemaksiatan yang kita lakukan. Sumber ketenangan di dalam kehidupan kita ketika dosa kita dan kemaksiatan kita itu telah diampuni oleh Allah dan telah dimaafkan oleh Allah. Kita berharap bukan hanya sekedar kita dimaafkan, kita juga berharap bukan sekedar kita diterima tobat kita, tapi juga kita berharap semoga kita mendapatkan rahmat setelah kita diterima tobat kita oleh Allah. Fungsinya rahmat setelah tobat kita diterima supaya setiap dosa kita tidak menyulitkan kita di masa mendatang. Fungsinya rahmat setelah kita diterima tobatnya oleh Allah supaya setiap dosa tidak menjadi sumber kehinaan ketika nanti kita berdiri di pengadilan Allah. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ada manusia-manusia yang nanti pada kehidupan kampung mahsyar dibentangkan dosanya. Ketika dosanya dibentangkan, terlihatlah berbagai macam kemaksiatan yang dulunya dia sembunyikan. Pada saat itulah dia merasa hina, dia merasa malu. Saking begitu hinanya dan saking begitu malunya terhadap catatan kemaksiatan yang dia sembunyikan selama hidupnya, maka dia berkata, ya Allah, lebih baik aku masuk neraka langsung daripada aku harus menanggung kehinaan dan rasa malu yang begitu besar di hari ini. Itu menunjukkan kepada kita, itulah kenapa ketika kita memohon kepada Allah supaya kita diampuni dosanya, kita memohon supaya kita mendapatkan rahmat. Kalau kita mendapatkan rahmat, maka Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita mendapatkan rahmat, dosa kita tidak menimbulkan kesulitan untuk kita di masa mendatang. Kalau kita mendapatkan rahmat, maka sesungguhnya kita tidak akan dibuka dosa-dosa kita nanti di hadapan manusia ketika setiap manusia berdiri di pengadilan Allah. Inilah yang menjadikan kita faham bahwasanya yang kita khawatirkan dari dosa bukan hanya kesulitan yang Allah berikan untuk kita, tapi yang kita khawatirkan dari dosa adalah ketika Allah membuka catatan dosa kita yang dulunya kita sembunyikan di balik handphone, yang dulunya kita sembunyikan di balik kamar-kamar yang sepi, yang kita sering sembunyikan ketika teman-teman kita tidak mengetahuinya, maka nanti akan dibukakan oleh Allah dan tidak ada satupun yang terlewatkan.
Tadi kita membaca di dalam surat Al-Kahfi, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satupun perkara yang kecil ataupun perkara yang besar kecuali semuanya akan ditampakkan oleh Allah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami kita sangat membutuhkan diri kita supaya dimaafkan oleh Allah. Kita sangat membutuhkan diri kita diampuni oleh Allah. Dan kita sangat membutuhkan diri kita mendapatkan rahmat setelah kita dimaafkan dan diampuni oleh Allah. Dan itulah kata-kata yang berderet setiap kita memohon taubat kepada Allah. Maafkan saya, ampuni saya, rahmati saya. Dan itulah yang akan menjadi sumber ketenangan di dalam kehidupan kita. Ibu-ibu saya harus belajar untuk terbuka kepada Allah apa dosa yang telah kita lakukan. Semakin kita terbuka ketika kita bercerita tentang dosa kita, tentang kemaksiatan kita kepada Allah, semakin besar Allah itu akan merahmati kita. Jangan pernah merasa kita bisa menyembunyikan dosa di hadapan Allah. Justru Allah itu mencintai setiap manusia yang mereka menceritakan dosanya, mereka menceritakan kemaksiatannya kepada Allah secara jujur. Maka itulah yang menjadikan Allah akan menurunkan sifat ibanya atau sifat rahmatnya. Dan itulah yang menjadikan kita kadang-kadang ilmu yang kita pelajari menjadikan kita sok merasa tidak berdosa di hadapan Allah. Padahal dosa kita itu adalah banyak. Orang yang jujur terhadap dosanya, orang yang jujur terhadap maksiatnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ampunan dan mendapatkan rahmatnya Allah secara maksimal. Kita ambilkan sebuah analogi yang sederhana. Kalau ada anak terbukti melakukan kesalahan, kita selaku bapaknya sudah memiliki catatan dosa yang dilakukan anak kita. Lalu kita menginterogasi anak kita. Kita tanya, apa yang telah kamu lakukan, nak? Tetapi anak itu hanya menyebutkan 2 kesalahannya. Padahal kesalahannya ada 7 ataupun ada 8. Tapi dia menyebutkan hanya 2. Maka biasanya kita tetap marah dan murka ketika anak itu tidak mau terbuka untuk mengakui semua kesalahannya. Tapi ketika anak itu mengakui semua dosa-dosanya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai 8, sesuai dengan catatan yang kita miliki tentang anak itu, seketika kita akan merangkul anak itu dan kita akan lebih mudah untuk memaafkan anak itu. Sama, kalau kita nanti berdoa sama Allah, jangan menceritakan amal ibadah kita. Tetapi yang paling utama kalau kita nanti cerita ketika kita berdoa, ceritakanlah dosa-dosa apa yang telah kita lakukan. Kalau ibu pernah makan riba, ceritakan sama Allah, ya Allah saya pernah makan riba. Kalau ibu pernah disentuh laki-laki yang bukan mahram dulu sebelum menikah, ceritain sama Allah. Kalau ibu pernah bagaimana ibu berdusta kepada suaminya, ceritakan sama Allah. Orang yang terbuka dalam setiap catatan dosanya kepada Allah adalah orang yang paling besar mendapatkan rahmat. Itulah yang kita harapkan. Sesungguhnya kita ini pendosa dari berbagai macam versi. Ada yang berdosa di masalah harta, ada yang berdosa di masalah syahwat, ada yang berdosa di dalam masalah mungkar, ada pula yang berdosa di dalam masalah muamalah dia kepada ibu dan bapaknya. Kita semuanya pendosa. Tapi kita adalah pendosa yang tidak pernah kehabisan alasan untuk senantiasa meminta maaf kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, dan semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memantaskan kita menjadi penuntut ilmu yang diampuni, dimaafkan dan dirahmati. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kesyukuran ini kita sikapi dengan kita senantiasa menuntut ilmu. Kalau kita tidak punya ilmu, kita tidak akan tahu bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah. Banyak orang menggelar pesta, banyak orang menggelar party. Ketika ditanya, kenapa kamu menggelar pesta? Ini dalam kerangka bersyukur. Tentunya ini merupakan fragmen dan contoh yang salah. Banyak orang bersyukur, tetapi karena dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak tahu caranya dia bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita paham, sabar harus dengan ilmu, syukur harus dengan ilmu. Karena sesungguhnya kita teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Nabi Khidir itu pernah berkata kepada Nabi Musa, wa kaifa tasbiru
malam tuhit bihi khubra. Gimana kamu mau sabar kalau kamu tidak punya ilmunya? Dari perkataan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kita pun bisa mengambil sebuah persamaan. Bagaimana kita bersyukur kalau kita tidak memahami ilmunya? Itulah yang menjadikan kita, selama kita diberikan kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, selama kita diberikan kesempatan untuk membaca kitab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita senantiasa memiliki ilmu untuk memiliki alasan di dalam kita bersyukur kepada Allah di dalam setiap nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Kualitas hidup bukan ditentukan oleh banyaknya harta, tapi kualitas hidup ditentukan dengan banyaknya hati kita untuk merasa lapang. Dan kelapangan itu tidak akan bisa dirasakan kecuali dengan kita bersyukur atas setiap karunia yang Allah berikan kepada kita. Ibu naik Alphard tapi hatinya sedang sempit. Alphard itu tidak terasa nikmat. Ibu makan steak, harga steaknya itu mungkin 3 juta, yang ketika kokinya ataupun chefnya nabur garamnya begini. Tapi ketika ibu hatinya lagi sempit, maka tidak terasa nikmat steak itu. Karena hidup itu bukan ditentukan oleh lezatnya makanan. Nikmatnya hidup tidak ditentukan oleh fasilitas mobil mewah yang kita dapatkan. Tapi sesungguhnya kenikmatan hidup itu ditentukan ketika hati kita dikondisikan untuk lapang. Makanya maaf, orang yang terkadang makan tempe dalam kondisi lapang itu terkadang jauh lebih nikmat daripada mereka yang makan steak dengan harga 500.000 tetapi hatinya sedang sempit. Dan tidak ada yang menenangkan hati kita, tidak ada yang melapangkan hati kita, kecuali adalah kembali menata kesyukuran kita kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur. Syukur atas suami kita, syukur atas istri kita, syukur atas anak kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang salah di dalam setiap takaran yang Allah berikan kepada kita. Yang salah itu kalau kita tidak pernah merasa cukup ketika kita kurang bersyukur. Apa yang terjadi kalau seorang suami kurang bersyukur? Dia tidak akan pernah merasa cukup dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Apa yang Allah akan berikan kalau seorang istri tidak bersyukur? Dia tidak akan pernah berhenti membandingkan suaminya dengan suami yang dia kagumi. Dan itu tidak ada ujungnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur supaya hati kita menjadi tenang, supaya hati kita menjadi lapang. Kalau sudah tenang dan lapang, tidak masalah kita hanya makan lodeh, karena sesungguhnya lodeh itu pun akan terasa nikmat ketika kita bersyukur. Ustaz habis makan lodeh ya? Iya, makanya contohnya lodeh. Mari kita mulai. Ibu yang semoga Allah rahmati, kita tentunya memahami betul bahwasanya perjalanan kita akan menemui kelelahan kalau perjalanan ini tidak menemukan ujung untuk membasuh setiap kelelahan kita. Dan tidak ada tempat untuk membasuh kelelahan kita kecuali adalah kelak ketika kita di surga. Siapa yang paling lelah di dalam kehidupan ketika dia menjadi seorang manusia? Orang yang paling lelah itu adalah ketika mereka menjalani kehidupan dengan berbagai macam naik turunnya, pasang surutnya, tetapi ujungnya dia tidak mendapatkan surga. Padahal surga itu tempat istirahat dari berbagai macam kepenatan dan berbagai macam kelelahan yang kita lalui di dalam perjalanan hidup kita. Makanya sesungguhnya orang yang paling beristirahat itu adalah orang yang di ujung perjalanannya mereka dipantaskan untuk mendapatkan rahmat dan supaya mereka itu mendapatkan surga. Surga itu bukan hanya tempat manis yang dijanjikan oleh Allah untuk orang beriman, tapi surga itu merupakan tempat membasuh istirahat, membasuh setiap kelelahan yang kita rasakan, karena tidak ada satu tempat yang betul-betul menghilangkan setiap kelelahan kecuali adalah surga. Ibu pernah membaca satu hadis ini pernah saya sampaikan beberapa kali di tempat ini. Manusia nanti ketika mereka itu di dalam kehidupan mahsyar, ketika nanti manusia dikumpulkan, maka sesungguhnya ada 2 orang yang akan dipanggil oleh Allah. Ada 2 orang yang akan dipanggil oleh Allah. Yang pertama yaitu adalah orang yang paling menderita hidupnya ketika dia beriman kepada Allah. Dia dibuli,
dia dihujat, dia difitnah, dia diusir, dia tidak mendapatkan penerimaan. Kalau dia datang, maka dia dibenci. Kalau dia pergi, maka dia disyukuri. Dan kalaupun datang, dia tak diharapkan. Kalaupun pulang, tak pernah diantar. Dan paling menderita. Jangan bilang Jaya Langkung. Berarti yang paham itu Jaya Langkung berarti fix Anda kelahiran 80. Maka sesungguhnya orang itu dipanggil oleh Allah, lalu diletakkan di depan seluruh manusia yang saat itu dikumpulkan di padang mahsyar. Hadis ini sebagian ibu-ibu sudah pernah mendengarnya. Ada orang yang kedua, orang yang paling bahagia hidupnya, paling mewah, paling foya-foya, dan paling bersenang-senang di dalam hidupnya. Tidak pernah sakit, tidak pernah merasakan kesulitan apapun dari semenjak dia lahir. Dia sudah mendapatkan berbagai macam fasilitas sampai dia akhirnya meninggal dunia. Tetapi dia adalah penduduk neraka. Yang pertama tadi penduduk surga. Maka Allah menyampaikan kepada setiap orang yang ada di padang mahsyar yang jumlahnya puluhan miliar. Karena semenjak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang melihat bagaimana kiamat ditegakkan. Allah berfirman, fulan ini adalah orang yang paling bahagia hidupnya, paling berfoya-foya, paling bersenang-senang, tidak pernah merasakan sakit, tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah merasakan setiap penderitaan. Hidupnya senang-senang. Dia hidupnya tidak pakai aturan, dan tidak ada yang bisa mengekang dia, dan tidak ada yang bisa membatasi dia, karena hidupnya hanya berdasarkan hawa nafsu. Tapi dia penduduk neraka, dan dia nanti kekal di dalam neraka. Orang ini ditanya, kamu seneng kan dulunya hidup di dunia? Iya ya Allah. Dan kamu nanti akan menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Lalu Allah perlihatkan, sebelah kiri ini neraka. Itu tempatmu nanti kembali setelah dihisab. Maka Allah ingin memperlihatkan betapa pedihnya neraka itu. Allah ambil orang ini, Allah celupkan, fayasbagu finnari sabghatan. Jadi enggak begini lama. Tapi orang itu dicelupkan ke neraka, satu celupan saja langsung ditarik sama Allah. Ketika ditarik oleh Allah dengan satu celupan di neraka, maka seketika orang itu merasakan semua penderitaan, diletakkan di hadapan Allah. Dan ketika diletakkan di hadapan Allah, Allah berfirman, kamu orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, tidak pernah sakit. Tidak ada yang berani membuli kamu, tidak ada yang berani ngomentarin kamu. Hidupmu dengan fasilitas, hidupmu dengan kemewahan. Tapi kamu tidak beriman kepadaku. Dan baru saja aku celupkan kamu ke dalam neraka, satu celupan saja. Padahal nanti kamu akan kekal di dalam neraka. Lalu Allah menutup dialog itu dengan sebuah pertanyaan. Hal mararta min na'imin qattun? Apakah masih tersisa kenikmatan dari maksiat yang kamu lakukan sepanjang hidupmu sampai kamu mati? Orang ini lalu berkata, marartu min na'imin qattun. Aku tidak tahu rasanya nikmat itu apa ya Allah. Karena yang aku rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua organ tubuhku merasakan penderitaan yang tiada tara. Para ulama lalu mengatakan kepada kita, hari ini yang berzina, yang makan khamar, yang makan riba, yang tidak mau sujud sama Allah, yang suka menentang hukum Allah, yang suka menentang syariat Allah, semua kenikmatan itu tidak ada yang tersisa, walaupun cuma satu detik ketika orang itu sudah dimasukkan ke neraka. Seakan-akan satu celupan neraka itu menghapuskan jutaan kenikmatan dari kemaksiatan. Satu celupan dok, hilang, tidak tersisa sama sekali. Kemudian Allah panggil yang kedua, kamu adalah orang yang paling sengsara hidupnya. Kamu tidak dianggap manusia. Kamu datang tidak menggenapkan, kamu pergi tidak mengganjilkan. Kamu datang tak diharap, pulang pun jangan tak diantarlah. Saya harus ganti diksi yang lain. Karena saya berhadapan dengan ibu-ibu milenial. Dan kalaupun kamu pergi, kamu disyukuri. Tapi kamu orang yang beriman dan ridho kepada setiap ketentuan takdir yang aku berikan kepadamu.
dan nanti kamu akan menuju ke surga. Nah, ini tempat kanan, ini surga. Dan itu tempat kembalimu nanti, ketika nanti dihisap oleh Allah. Aku ingin memperlihatkan nikmatnya surga kepada dirimu, supaya setiap orang yang sedang menunggu ini, mereka tahu nikmatnya surga itu kayak apa. Lalu orang itu ditarik sama Allah. Fayasbaku fil jannah subghatan. Dicelupkan ke surga satu celupan tok. Lalu diletakkan di depan Allah. Lalu Allah berfirman, orang yang paling sengsara, paling menderita sepanjang hidupnya itu kamu. Dari kecil, yatim piatu, matanya buta, kakinya bengkok, dihinakan, tidak dihiraukan orang. Tapi kamu tetap beriman dan ridho kepada keputusanku, dan kamu nanti masuk surga. Aku baru saja celupkan kamu ke surga satu celupan tok. Tidak lebih dari 1 detik dalam hitungan ukuran waktu manusia. 1 detik doang. Padahal nanti kamu akan kekal di dalam surga itu. Lalu Allah menutup closingnya dengan sebuah perkataan. Hal marorta min bu'sin qatun. Apakah masih tersisa semua kepedihan yang kamu rasakan ketika dulu kamu sabar ketika beriman kepadaku? Orang ini lalu tersenyum dan mengatakan, aku tidak mengerti rasanya kesengsaraan itu apa ya Allah. Karena satu celupan di surga itu menghilangkan semua kepedihan yang pernah aku rasakan ketika dulu aku ridho kepada keputusan yang engkau berikan kepadaku. Para ulama lalu mengatakan apa? Sesungguhnya beratnya ibu menutup aurat, beratnya ibu memaafkan suami, beratnya ibu mengejar ridho suami, beratnya ibu ketika mendidik anak, beratnya ibu bangun tengah malam, beratnya ibu untuk menutup segala macam fitnah. Maka seketika ketika wanita itu dicelupkan ke surga satu celupan tok, semua penderitaan langsung hilang dan berganti dengan semua kenikmatan yang tidak bisa dihilangkan di dalam hatinya. Itulah yang menjadikan kita faham semua orang pasti penat. Apakah orang yang tidak berzina itu mereka itu tidak penat? Enggak. Orang yang berzina penat, orang yang makan riba penat, orang yang tidur terus penat, orang yang tidak pernah melakukan ketaatan penat, orang yang tidak ngaji juga penat, Bu. Emang scrolling terus enggak capek? Capek, kan jempolnya bengkok. Jempolnya kan sampai bengkok begini. Tapi semua itu akan hilang. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Inilah kenapa hidup kita boleh lelah, hidup kita boleh sedih, hidup kita boleh melewati pasang surutnya. Setiap perjalanan kehidupan kita, ibu pernah dilukai, ibu pernah disakiti, bapak, suami, ibu juga pernah disakiti. Semua hidup itu pernah harus kita lalui. Tapi selama ujungnya itu adalah celupan di surga, satu celupan saja sudah menghilangkan jutaan kepedihan yang pernah kita rasakan. Air mata akan menjadi salah satu kisah terindah yang nantinya kita akan banggakan kisah itu ketika kita di surga. Kepedihan demi kepedihan kita bersama dengan suami kita akan menjadi kisah klasik yang tentunya kita akan sampaikan di atas dipan-dipan di surga. Kenapa? Ujung kehidupan orang beriman itu adalah surga. Masya Allah, betapa sempurnanya agama ini di dalam kehidupan kita. Bukan hanya mengajarkan kita untuk hidup di dunia, tapi mengajarkan kepada kita bagaimana kita mencari ujung kelelahan kita, yaitu mendapatkan surga. Ini yang memberikan kepada kita kekuatan. Kalau ibu sedang ada masalah, ingatlah surga. Ibunda Khadijah pernah lelah, tapi bagaimana Allah ketika menghibur Ibunda Khadijah ketika lelah? Allah bangunkan untukmu, wahai Khadijah, sebuah rumah di surga. Maka itulah yang akan mengembalikan kekuatan di dalam perjalanan seorang mukmin ketika dia mengingat surga. Nah, inilah yang menjadikan kita membahas perjalanan kita untuk mengerti setiap anak tangga yang bisa menghantarkan kita ke surga. Rumah impian kita, rumah kita di surga. Kita hidup bukan hanya sekedar membangun rumah yang lapang yang kita tinggalkan dengan matinya kita, tapi kita hidup dengan sebuah konsep bagaimana membangun istana
di balik tanah kuburan kita, supaya terasa lapang dan terasa nikmat ketika kita berjumpa dengan Allah. Dan tidak akan orang dilapangkan kuburnya sampai dia betul-betul memahami bagaimana perjalanan dia untuk mendekat kepada jalan-jalan ke surga. Mari kita buka halaman 66. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, kita tentunya memahami betul salah satu di antara konsep yang disampaikan oleh Nabi kepada kita ketika Nabi menyampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wallahu wa alimun aw mutallimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, sesungguhnya dunia ini terlaknat. Tentunya kemarin kita sudah membahas di dalam 1 bulan yang lalu. Kenapa Rasulullah mengatakan dunia itu laknat? Sebelum kita menjawab itu, kita harus paham artinya laknat itu apa. Artinya laknat itu jauh dari rahmatnya Allah, karena tidak ada perkara yang menghalangi kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah kecuali adalah dunia. Makanya kata laknat itu secara bahasa secara istilah, kata laknat itu segala sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah. Sesuatu yang jauh dari rahmatnya Allah, itulah yang dimaksudkan dengan kata laknat. Al-bu'du an rahmatillah. Lalu kenapa dunia itu dikatakan oleh Nabi sebagai bagian dari laknat? Karena sesungguhnya dunia, apabila kita tidak waspada, apabila kita tidak berhati-hati, dunia itu betul-betul bisa menjadikan kita gagal mendapatkan kehidupan rahmatnya Allah pada kehidupan di surga. Karena sesungguhnya banyak orang yang gagal mendapatkan rahmatnya Allah disebabkan karena dia terseret oleh dunia secara berlebihan, terkena fitnahnya oleh dunia, dan akhirnya dia gagal mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan dunia itu terlaknat, di mana pusarannya begitu kuat, menarik setiap orang. Lalu orang itu terseret dengan pusaran dunia dan mereka gagal mendapatkan rahmatnya Allah pada kehidupan di akhirat ketika mereka terseret oleh fitnahnya dunia. Dunianya tidak salah. Yang salah orang yang mendapatkan dunia ketika mereka tidak waspada dan tidak berhati-hati terhadap urusan dunia. Dunia itu kayak madu dan racun, Bu. Sebelahnya itu madu, sebelahnya itu racun. Kalau kita mengambil dunia dengan cara yang Allah ridhoi, maka kita mendapatkan madunya dunia, dan dunia bisa membangun jembatan kita menuju kepada kehidupan akhirat. Karena berapa banyak orang yang mereka memasuki surga dengan dunia, ketika dunianya dipaksa oleh pemiliknya supaya menjalankan ketaatan kepada Allah, dan dunia itu memberikan madu kepadanya. Tapi dunia itu separuhnya itu racun. Kalau kita tidak berhati-hati, minimal tangan kita akan merasakan akibatnya, dan tubuh kita akan merasakan akibat fatalnya dengan kematian kita ketika seseorang sudah tersengat oleh dunia, ketika dia tidak mengambil madunya tetapi justru terkena racunnya. Makanya hati-hati terhadap dunia. Maka sesungguhnya sebelum kita memohon kepada Allah supaya Allah membukakan dunia untuk kita, pastikan bahwasanya kita memiliki anti imun. Kita memiliki imun yang kuat supaya mampu untuk menolak setiap racun yang dimiliki oleh dunia, supaya dunia tidak merusak kita, tapi justru kita yang memperbudak dunia supaya dunia itu berjalan sesuai dengan keinginan kita untuk mendapatkan surga. Karena dunia itu bisa dibentuk sama orang yang mereka betul-betul mendapatkan rahmat. Maka ketika Nabi sudah mengatakan bahwasanya dunia itu terlaknat, dan terlaknat apapun yang di dalamnya, karena segala apapun yang di dalamnya itu bisa memalingkan kita dari jalan Allah dan bisa memalingkan kita dari ketaatan kita kepada Allah, maka Nabi menyebutkan pengecualiannya. Pengecualiannya ada 3, yang mana kalau kita melazimi 3 perkara ini, maka sesungguhnya kita sedang membersihkan diri kita dari racun-racun dunia, supaya kita bisa mendapatkan kebaikan dari dunia menjadi bekal untuk mendapatkan kehidupan kita di kampung akhirat kita. Apa 3 perkara yang disebutkan Nabi?
yang akhirnya bisa menyelamatkan kita dari racunnya dunia. Yaitu ketika Nabi menyampaikan ada 3. Yang pertama ketika kita berzikir dan selalu mengingat Allah. Yang kedua ketika kita menjadi seorang ahlul ilmi yang mengajarkan ilmu dan kebenaran kepada banyak orang. Dan yang ketiga ketika menjadi penuntut ilmu. Dan itulah yang akan menyelamatkan kita dari racunnya dunia. Karena sesungguhnya kalau kita berada pada 3 perkara ini, 3 perkara ini tidak akan rusak dengan apapun. Tidak akan rusak dengan musibah alam, tidak akan hilang oleh terpaan angin, dan tidak akan hancur oleh hari kiamat. Siapapun yang mereka berzikir, siapapun yang mereka menjadi ahlul ilmi, dan siapapun yang mereka senantiasa belajar, selama mereka itu ikhlas karena Allah, 3 perkara ini lebih kuat daripada dunia. Kenapa? Karena dunia bisa rusak oleh musibah alam, dunia bisa rusak oleh terpaan angin yang kuat, tetapi dunia itu bisa rusak dengan hari kiamat, tetapi dunia itu tidak akan rusak, tetapi 3 perkara ini tidak akan rusak dengan apapun yang terjadi kepadanya. Kalau kita betul-betul menjadi orang yang berzikir, menjadi orang yang mengajarkan ilmu, dan menjadi orang yang belajar. Sekarang mari kita bedah yang pertama dulu. Setelah kita mengetahui tentang bagaimana dunia ini terlaknat dan sesungguhnya Nabi membuat pengecualian ada 3. Yang pertama kita menyebut dengan kata zikir. Tentunya zikir ini merupakan sebuah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Zikir itu bukan hanya sekedar ketika kita mendapatkan pahala, ketika kita mengucapkannya, dan ketika kita membasahi bibir kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Zikir itu ada beberapa macam, dan termasuk salah satu zikir macam yang pertama itu apa? Kalimat thayyibah, yaitu ketika kita senantiasa menyibukkan setiap ucapan kita, setiap omongan kita dengan kalimat-kalimat yang baik yang Allah cintai, dan ketika kita mengucapkan kalimat itu Allah memberikan kepada kita keutamaan yang besar yang Allah tidak akan berikan kepada mereka yang tidak pernah membasahi dan melazimi bibirnya untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Kalau seorang tukang sihir bisa memiliki mantra yang sering disebut dengan abrakadabra, maka itu merupakan kekuatan bagi tukang sihir. Maka sesungguhnya seorang mukmin memiliki mantra, dan tidak ada mantra yang paling kuat yang dimiliki sama orang mukmin kecuali kalimat thayyibah, baik itu di dalam Al-Quran ataupun itu di dalam Al-Hadis. Dan kekuatan yang dibentuk oleh kalimat-kalimat thayyibah ketika merupakan bagian dari zikir, kekuatannya, perisainya, pelindungnya tidak akan mampu ditandingi, karena sesungguhnya kalimat thayyibah itu turun langsung dari pemilik alam semesta, yaitu adalah Allah. Saya pada bulan lalu menyampaikan sama ibu gimana pengalaman seorang tukang sihir voodoo, kalau tidak salah di negara Rusia. Dia di dalam satu acara TV nasional menceritakan tentang lika-liku ketika dia menjadi tukang sihir. Yang menarik di dalam dialog itu adalah ketika tukang sihir perempuan ini ditanya, siapa korban yang paling berat dan hampir tidak bisa kamu lukai di dalam praktekmu ketika menjadi tukang sihir? Maka tukang sihir ini menjawab apa? Tukang sihir ini mengatakan, sesungguhnya korban yang paling sulit aku tembus karena mereka memiliki perisai, mereka memiliki pelindung, yaitu ketika korbannya itu seorang muslim yang dia taat kepada agamanya. Karena sesungguhnya dia mendapatkan sebuah perlindungan, sebuah perisai, di mana perlindungan perisai itu yang tidak bisa ditembus dengan semua kekuatan yang aku miliki kalau dia betul-betul menjadi orang yang taat kepada agamanya. Testimoni seorang penyihir itu menambahkan keyakinan kita kepada Allah bahwasanya kalimat thayyibah itu bukan sekedar hanya untuk kita kejar pahalanya, tapi sesungguhnya sumber kekuatan kita itu terletak ketika kita senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah. Maka sesungguhnya itu memberikan kepada kita keimanan, yang mana kita akan mendapatkan kekuatan ketika kita senantiasa jujur di dalam mengucapkan kalimat thayyibah. Ketika itu merupakan bagian dari zikir yang menyelamatkan kita dari laknatnya dunia. Makanya maaf ya ibu, saya itu kadang mengikuti Ibnu Taimiyah.
Ibnu Taimiyah itu kalau merasa ibadahnya terasa berat, lalu beliau sudah mulai merasa sombong, sudah mulai terasa agak sombong dengan ilmunya, maka Ibnu Taimiyah itu terkadang beliau itu membaca satu ayat sebagai bagian dari zikir untuk mengingatkan hatinya supaya tidak sombong dengan setiap pencapaian ilmunya ketika beliau sedang memberikan maintenance kepada hatinya. Apa yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah itu sering gini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kepada Allah kami menyembah dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya zikir itu kalau diucapkan sama mereka yang jujur, bukan hanya sekedar sensasi mencari bilangan berapa ribu kali kita berzikir, bukan hanya itu, dan bukan hanya sensasi untuk mengejar pahala semata. Tapi ketika zikir itu betul-betul dilakukan sama orang yang betul-betul dia jujur terhadap kalimat itu, maka sesungguhnya kalimat itu betul-betul memberikan perlindungan kepada kita dan memberikan kekuatan, di mana kekuatan itu tidak akan bisa dikalahkan dengan apapun selama kalimat itu betul-betul datang dari hatinya dan bukan datang dari sekedar lip service-nya. Tidak usah diganti dengan apapun. Ustadz saya itu merasa kuat kalau diiringi dengan musik-musik yang syahdu. Tidak usah. Tidak usah. Allah ciptakan hatinya ibu. Allah yang paling tahu apa yang menguatkan hatinya ibu. Ustadz kalau ada musik syahdunya itu saya nangis. Ibu mau nanti ketika meninggal dunia diiringi dengan musik? Kan enggak. Ayo hidupkan musiknya. Ayo ibu. Pakai kalimat thayyibah. Pakai kalimat thayyibah. Ibu merasa berat, ucapkanlah bagian dari zikir, di mana zikir itu kita fahami maknanya, kita mengerti bagaimana artinya dan bagaimana kandungan yang ada di dalam doa itu dan zikir itu demi Allah. Orang yang jujur menyebut nama Allah tidak akan ditinggal oleh Allah. Apa biasanya perkataan preman? Kalau preman ini kenalan dengan ibu dan dia kagum dengan keramahan ibu. Ibu datang ke Pulau Gadung, ketemu sama preman, lalu premannya takluk dengan ibu karena ibu adalah pemilik gen terkuat di atas muka bumi. Maka ketika premannya takut dan dia kagum dengan ibu, biasanya preman nanti ketika berpisah dengan kita, Bu, saya seneng deh ketemu sama ibu, saya seneng saudaraan sama ibu. Nanti kalau ibu datang ke Pulau Gadung, ada yang ganggu dari preman, ucapkan nama saya, Bambang. Maka ibu tidak akan diganggu sama preman manapun selama ibu sampaikan kepada dia, saya kenal Bambang, atasan kamu. Pernah kita mendengar itu? Ya. Kalau ibu pernah melihat preman tobat, maka sesungguhnya itu merupakan analogi yang sederhana. Kalaulah kita sering sekali menyebutkan nama seseorang supaya orang itu melindungi kita, itu sebenarnya analogi sederhana bahwasanya ketika kita menyebut nama Allah, maka kita telah menyebutkan nama pemilik alam semesta. Biasanya kalau ada pemeriksaan polisi, maka biasanya kalau ada orang masih kerabatnya seorang Kapolda misalkan, walaupun kerabatnya jauh banget gitu ya, nanti dia ketika ditangkap polisi dia nyebutkan, Bapak tahu nggak Kapolda? Iya, itu tuh saudaranya saudaranya saya. Hanya mengenal nama Kapolda ketika walaupun itu saudara jauh, ternyata itu memberikan efek kita tenang ketika kita mendapatkan pemeriksaan polisi lalu lintas ketika plat kita salah. Loh, itu yang harusnya kita miliki, bahwasanya ketika kita berzikir kepada Allah, zikir itu betul-betul memberikan efek kepada kita dengan satu kejadian yang sangat besar, karena sesungguhnya zikir dan doa yang kita panjatkan itulah perkara yang bisa menghindarkan kita dari satu bala dan satu musibah. Kadang bala, kadang musibah,
Kadang kesulitan menimpa kepada ibu, bukan Allah yang jahat. Kadang bala, kadang musibah, kadang kesulitan datang kepada ibu karena ibu tidak pernah jujur menyebut nama Allah dalam setiap keseharian. Ketika ibu tidak menyebut nama Allah, hatinya tidak mendapatkan perlindungan. Kalau hatinya tidak mendapatkan perlindungan, tidak ada yang memberikan kepada ibu sebuah proteksi, dan apapun bisa membuat kita mendapatkan bala dan musibah. Ibu ingat kejadian, ingat 1 bulan lalu saya menyampaikan ada seorang sahabat Nabi disengat kalajengking, bengkak di waktu sore. Di pagi harinya dia ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ladaghatni al-aqrab fil bariha. Ya Rasulullah, tadi malam saya disengat kalajengking, bengkak tangan saya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar, memberikan respon. Apa komentarnya Nabi kepada sahabat itu? Laula an taqul a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq ma ladaghatka al-aqrab. Maka seketika pada saat itu Nabi mengatakan kepada sahabat itu, kalau tadi sore kamu berzikir mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimatmu yang sempurna dari segala keburukan makhluk, pasti kalajengking itu tidak akan menyengatmu. Artinya sengatan kalajengking, sengatan bisa, kecelakaan, musibah, kerugian, apapun perkara yang menyulitkan kita, terkadang itu datang. Bukan karena itu takdir buruk yang menimpa kepada kita, tapi sejatinya karena kita jarang menyebutkan nama Allah, sehingga Allah ketika mendapati kita dingin menyebutkan namanya, Allah membiarkan kita dengan apa yang terjadi dan tidak memberikan nilai plus perlindungan kepada kita karena kita dingin menyebut namanya Allah di dalam setiap keseharian kita. Maaf ya Bu, zikir itu gak usah dibebani dengan beban yang berat, harus 9.999. jadinya nanti kita berat. Quran itu diturunkan bukan untuk membuat kita berat. Zikir itu diturunkan bukan untuk membuat kita berat, tapi sesungguhnya kita berzikir dengan hati yang gembira, paham maknanya, supaya akhirnya kita bukan hanya sekedar mengejar sensasi pahalanya, tapi kita mengetahui bagaimana zikir itu bisa memberikan satu persatu kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena terkadang kemudahan hidup kita itu ditentukan selama kita sering mengingat nama Allah setiap waktu dan setiap saat. Ketika kita menghadirkan namanya dalam setiap ucapan lisan zikir kita, itulah yang dinamakan dengan zikir. Itulah yang menghindarkan kita dari laknatnya dunia. Apa yang menjadikan Nabi Ayub disembuhkan oleh Allah dengan penyakit yang begitu berat? Kita sepakat ya, penyakit yang paling berat yang diterima oleh manusia, di dalam penyakit yang pernah diderita oleh manusia, yang paling berat itu Nabi Ayub. Gimana konkretnya penyakit Nabi Ayub? Yang saya baca di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir diterangkan, tatasaqat luhumu Ayub. Saking beratnya penyakit yang diterima Nabi Ayub, berjatuhan itu potongan-potongan dagingnya Nabi Ayub. Adapun kisah yang mengatakan keluar ulet lalu dimasukkan lagi oleh Nabi Ayub, saya belum pernah baca itu. Dulu pernah dapat kisah itu. Nah, berarti guru agama kita sama ya. Tapi yang saya baca di dalam kitab, dagingnya berjatuhan. Dagingnya berjatuhan. Tapi apa yang menjadikan Nabi Ayub ditolong sama Allah? Ketika Nabi Ayub jujur berzikir sama Allah selama 18 tahun. Apa zikirnya yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Ayub? Dalam setiap harinya, sampai melewati 365 hari dalam setahun kali 18, yaitu ketika Nabi Ayub berzikir, inni masaniyadurru wa anta arhamur rahimin.
Ya Allah, saya ditimpa kesusahan, tetapi Engkau zat yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Zikir ini yang menjadikan Allah menurunkan iba dengan rahmatnya. Disembuhkan Nabi Ayub, dikembalikan fisiknya, ditampankan Nabi Ayub, dikembalikan istrinya, dilahirkan kembali keturunannya. Walaupun sudah tidak lagi muda ketika Nabi Ayub disembuhkan dari penyakit. Nabi Ayub itu sakitnya dari 70 tahun. Kalau sakitnya 18 tahun berarti sampai umur 88 tahun disembuhkan lagi oleh Allah. Dan itu karena kekuatan ketika mengingat nama Allah. Itulah kalimat thayyibah. Jangan main-main dengan kalimat itu turun dari sisinya Allah. Kita mendapati siapa? Nabi Yunus. Nabi Yunus, Masya Allah, merupakan seorang nabi yang memiliki kecintaan untuk senantiasa berzikir. Nabi Yunus itu punya satu tempat. Di tempat itu senantiasa beliau itu selalu berzikir dengan zikir-zikir yang dilazimi oleh beliau. Dan Nabi Yunus itu paling banyak bertasbih sama Allah. Ketika Nabi Yunus pernah kecewa sama kaumnya yang tidak kunjung beriman, Nabi Yunus akhirnya beliau sedikit kecewa, ditinggalkan kaumnya, naik kapal untuk pindah ke satu wilayah yang lain. Intinya ibu sudah paham. Akhirnya Nabi Yunus diterkam oleh ikan paus, dan beliau berada pada 3 kegelapan sekaligus. Kegelapan perutnya ikan paus, kegelapan samudra yang sangat sedikit cahaya matahari, yang ketiga kegelapan malam ketika sudah datang. Ibu bisa bayangkan kegelapan itu segelap apa. Dan Nabi Yunus itu yang dilakukan beliau di dalam perutnya ikan paus, apa yang dilakukan Nabi Yunus? Zikir. Jadi bagi yang masih suka meragukan zikir, semoga kisah-kisah ini membuka mata kita dan menghancurkan dinding-dinding kemalasan hati kita untuk berzikir dan menganggap zikir itu hanya sekedar urusan pahala. Maka yang dilakukan oleh Nabi Yunus di dalam perutnya ikan paus itu apa? Zikir. Dan ibu tahu nggak? Zikirnya nembus langit. Ketika zikirnya menembus langit, para malaikat-malaikat yang mengisi lorong-lorong langit, mereka saling berbicara dan mereka saling bertanya. Ini zikirnya seorang hambanya Allah bernama Yunus yang biasa kami dengar zikirnya ini. Tapi zikirnya dia semenjak hari ini kami tidak ketahui dari mana dia berzikir. Karena dia tidak lagi berada di tempat yang biasanya dia berzikir. Itu artinya malaikat tidak tahu kalau Nabi Yunus diterkam oleh ikan paus. Makanya mereka ngomong, ya Allah, Yunus berzikir kepada engkau dengan zikir yang kami sering dengarkan, bahwasanya zikir ini khusus datang dari seorang nabimu bernama Yunus. Tapi zikirnya mulai hari ini kami tidak tahu dari mana dia berzikir. Itu menunjukkan bahwasanya malaikat tetap terbatas ilmunya. Bukan malaikat tahu semuanya, tidak. Malaikat pun terkadang tidak tahu. Maka seketika Allah lalu menjawab apa yang disampaikan oleh malaikat dan mengatakan, ini zikirnya Yunus sebagaimana zikir yang sering kalian dengarkan ketika Yunus berzikir. Masya Allah ya Bu. Dari dalil itu kita paham zikirnya kita kalau jujur dari hati nembus ke langit. Lalu Allah berfirman, ini zikirnya Yunus dari satu tempat yang kalian tidak pernah duga. Dari mana itu? Dari perutnya ikan paus ketika berada di bawah samudra. Dari zikir yang dilazimi Nabi Yunus, sebagian ulama mengatakan Nabi Yunus berada di dalam perutnya ikan paus selama 40 hari. Lalu akhirnya Allah selamatkan Yunus disebabkan karena zikir yang tetap dia rutinkan di waktu lapang dan pula di waktu sempit. Allah perintahkan kepada paus untuk diberikan ilham, menepi, muntahkan, muntah, keluarlah Yunus dengan izin Allah selamat. Padahal kekuatan mana yang bisa menemukan seorang manusia yang sudah diterkam oleh ikan paus? Hari ini pun juga belum tentu bisa ditemukan. Ini menunjukkan bahwasanya zikir itu melampaui pencapaian-pencapaian yang terkadang mustahil oleh logika manusia. Ketika seseorang itu berzikir kepada
Allah. Makanya akhirnya menjadikan kita memahami betul. Mari kita bereskan, mari kita revisi bahwasanya zikir itu hanya urusan kita mendapatkan pahala, tapi zikir itu urusan besar sekali, di mana bisa memberikan kepada kita pertolongan demi pertolongan di dalam kehidupan kita, disebabkan ketika kita senantiasa jujur menyebutkan nama Allah di dalam setiap keseharian kita ketika kita berzikir. Apakah zikir perlu dihitung jumlahnya, Ustadz? Kalau mau untuk mendisiplinkan, tidak apa-apa. Tapi kalau ibu merasa berat, tidak usah dilazimi harus 10.000, harus 500.000, tidak usah. Zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya tanpa kita terbebani dengan jumlah yang harus kita capai dalam satu hari. Jangan sampai nanti ada seorang suami pulang, "Mak, mana masakannya?" "Maaf Bi, hari ini zikirnya masih 4.000 Bi, masih kurang 5.500. Janganlah, jangan gitu. Bagaimanapun zikir itu dinikmati, jangan dianggap menjadi berat. Apapun yang ada di dalam Al-Quran dan apapun yang ada di dalam zikir dicintai dengan gembira, jangan dijadikan beban. Mari kita buka di dalam surat Toha. Coba dibuka surat Toha ayat yang kedua, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah. Agar engkau menjadi susah. Iya. Jadi Allah tidak menurunkan Quran, Allah tidak menurunkan zikir itu menjadikan kita susah dengan bebannya. Makanya maaf ibu, bagi yang punya anak-anak kecil, jangan jadikan target hafalan sekolah anak kita itu menjadikan anak kita itu memandang Quran itu berat. Gara-gara apa? Ibu memaksa terus tiap hari untuk menghafalkan Quran. Ayolah nak, anak abak ndak apal-apal. Anaknya sembali bersungut-sungut, ibu aja ndak apal seumur hidup. Ndak apa-apa kita mendisiplinkan, tapi jangan menjadikan itu berat. Sama zikir itu harus dinikmati. Sehingga ketika kita tidak membebani dengan beban-beban yang tidak pernah ditetapkan oleh Nabi, maka kita itu nikmat zikirnya. Hitungan yang boleh kita lakukan itu sebenarnya yang paling utama itu hitungan Nabi. Hitungan Nabi berapa kali? Subhanallah wa bihamdih 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih setiap pagi 100 kali. La ilallah 10 kali. Sudah. Lebih dari itu silahkan, tapi tidak usah membebani dengan 1 juta. Kalau kamu nanti 1 juta, makommu naik. Iya, mau naik pesawat. Sehingga ketika pada saat itu tidak akan menjadikan kita nanti malah justru menikmati zikir kita. Zikir itu datang dari hati yang gembira, ridho, bukan terbebani. Kalau ibu pengen mendisiplinkan, saya pengen disiplin 1000, silakan. Tapi kalau memang banyak kebutuhan, fleksibel. Tapi kita mencintai zikir itu supaya cinta zikir kita itu menjadikan kita ringan dan kita gembira ketika kita melantunkan zikir itu. Allah tidak menurunkan Quran supaya menjadikan kita susah. Dan Allah tidak pernah memberikan kepada kita perintah untuk berzikir membuat kita itu terbebani pada perjalanan hidup kita. Disitulah kita harus paham. Zikir itu tidak boleh dijadikan beban dengan pencapaian-pencapaian tertentu. Ya. Setelah kita memahami bahwasanya zikir itu merupakan salah satu di antara perkara yang menyelamatkan kita dari laknatnya dunia, maka zikir itu setidaknya ada beberapa macam. Maka kata Rasulullah SAW bahwasanya zikir itu setidaknya dalam 4 perkara atau 4 kalimat, yang mana Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya innallaha azza wa jalla istafa minal kalami arba'an.
Allah itu memilihkan satu kalimat yang paling agung dari setiap ucapan manusia, itu ada 4 yang dipilihkan oleh Allah. Dari semua ucapan manusia, maka Allah memilihkan 4 perkara yang paling agung dan paling mulia di dalam ucapan yang disampaikan oleh lisan manusia. Apa itu 4 ucapan itu? Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka ini merupakan 4 ucapan yang dipilihkan oleh Allah. Makanya di dalam satu riwayat yang sahih diterangkan dalam riwayat Imam Ahmad, innallaha azza wa jalla istofa minal kalami arba'an. Makanya Nabi SAW di dalam sabdanya mengatakan Allah yang memilihkan. Jadi Allah pilihkan untuk kita dari kalimat-kalimat zikir yang merupakan bagian dari cara kita untuk meninggalkan pusaran laknat pada urusan dunia yang menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Maka pastikan ada 4, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dan yang paling afdal mengucapkannya itu masing-masing. Itu yang paling afdal. Mengucapkannya tidak perlu teriak-teriak, tapi dengan suara yang pelan, rendah. Mosok Ustaz? Iya. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah menyampaikan di dalam surat Al-A'raf, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Zikirlah kamu, berdoalah kamu kepada Allah. Tadarru itu merendahkan diri. Wa khufyatan, pelan-pelan. Allah tidak suka yang melampaui batas. Ibu manggil saya dengan panggilan yang keras, dengan panggilan yang lembut. Mana yang paling akan menggugah hati saya? Yang lembut. Saya ngomong kepada ibu, ibu, dengan ibu. Lebih enak mana didengar, Bu? Yang kedua. Makanya tidak perlu kita itu dengan suara keras. Pelan. Ya. Karena sesungguhnya apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Maka itu dicintai oleh Allah. Dengan kita merendahkan intonasi kita. Karena apa? Merendahkan suara itu menunjukkan adab kita, dan merendahkan volume itu menunjukkan akhlak kita kepada zikir yang kita sebutkan. Jangan terlalu keras, jangan bengok-bengok kalau kata orang Jawa. Jadi tidak perlu bagi kita melampaui batas. Yang paling afdal itu diri kita. Antara kita dan telinga kita saja yang mendengarnya, itu yang paling utama. Sesekali boleh berzikir bareng-bareng, tapi yang tetap paling utama zikir masing-masing. Saya tidak menyalahkan zikir bersama-sama. Imam Syafi'i mengatakan boleh sesekali, tapi yang tetap paling afdal adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Dan tidak perlu pakai suara. Ustaz, minta toa Ustaz. Mau zikir? Tidak usah. Sendiri-sendiri. Karena itu yang akan didengar oleh Allah. Ada satu kebiasaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar itu kalau sholat malam, dia membacanya tidak terlalu keras, tidak terlalu pelan. Ditanya sama Nabi Muhammad, Abu Bakar, kalau kamu sholat malam, sholat tahajud, kamu membaca setiap surat dan surat setelah Al-Fatihah, suaranya keras atau suaranya pelan? Suara saya pelan ya Rasulullah, karena aku berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar, tidak tuli dan tidak buta. Dan Rasulullah mengatakan, kamu benar. Jadi itu yang paling afdal, paling utama. Ustaz, kalau bareng-bareng lebih khusyuk, sesekali boleh. Tapi yang paling utama tetap dengan lisan kita, antara kita. Karena ibadah menyebutkan nama Allah itu personal antara kita dengan Allah. Personal, Bu, antara kita dengan Allah. Makanya maaf sekali. Bukan bermaksud untuk menyalah-nyalahkan. Tapi kalau kita umroh, saya tuh kadang kalau umroh mendengar orang ketika tawaf, lalu zikirnya keras sekali. Itu terkadang membuat kita dalam kondisi bingung.
Kenapa? Membingungkan bagi yang lain. Saya tuh kalau lagi membimbing umroh, Bu, lalu di samping saya dikirnya keras, saya tuh pusing, saya dikir yang mana ini. Padahal Allah yang menyampaikan kepada kita untuk pelan. Coba dibuka surat Al-A'raf ayat 50 kalau tidak salah. Lah itulah yang menjadikan kita di dalam kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, ketika kalimat thayyibah itu betul-betul memiliki efek yang besar, memberikan proteksi, memberikan perlindungan, menyelamatkan kita dari pusaran-pusaran laknat pada urusan dunia yang tidak ada ujungnya. Maka ketika kita berzikir dan berdoa, cukuplah dengan kita merendahkan diri kita sembari kita merendahkan suara kita. Sudah? Coba dibaca. 50 Ustaz. 50 atau berapa? Para penghuni neraka menyeru. 50 berarti. 50 atau 55 coba. Saya lupa ayatnya itu. Ud'u rabbakum. Ya 55 kelihatannya Ustaz. 55 coba. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan Pelan-pelan suara yang omongannya, lembut. dibaca. Pelan-pelan, bukan suaranya pelan, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kita kalau berzikir dan berdoa mengikuti kemauan kita atau mengikuti kemauan yang kita sebutkan namanya di dalam doa kita, ya mengikuti aturan yang kita sebutkan namanya di dalam doa kita. Lah, loh, ini kok gimana? Nah, maka di sini dikatakan berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati. Rendah hati itu kamu merasa banyak dosa. Jangan sampai kamu itu merasa kalau berdoa sama Allah itu seakan-akan sudah baik. Ya Allah, Engkau kan tahu saya ini sudah solehah ya Allah. Ngaji itu 5 kali saya dalam 1 hari ya Allah. Padahal guru saya cuma 3 kali ngajar gitu. Jangan. Maka dikatakan berikutnya tadarruan wa khufyatan. Suaranya lembut. Khufyah itu pelan-pelan. Sehingga menjadikan kita ketika mengetahui surat Al-A'raf 55 ini yang menjadikan kita paham. Makanya sebagian ulama lalu menerjemahkan, kenapa Allah menutup surat Al-A'raf 55 dengan sebuah closing, innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Sebagian para ahli tafsir mengatakan yang melampaui batas itu siapa? Satu, orang yang ketika berdoa tidak pernah dia itu merendah di hadapan Allah. Ya Allah, saya ingin dapat rezeki. Ya kalau kamu mau ngasih ya alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Ini enggak boleh ini. Songong amat kamu jadi hamba. Itu tadarru yang melampaui batas. Melampaui batas ketika khufyah itu apa? Melampaui batas ketika khufyah itu adalah ketika suaranya terlalu keras. Sebagian ulama mengatakan yang dikatakan melampaui batas dalam berdoa itu apa? Meminta sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya Allah, saya pengen umroh, tapi terbang sendiri ya Allah dari Cibubur ke Mekah. Sampai ngonta masuk ke lubang jarum, kamu tidak akan bisa untuk pergi dan mendapatkan itu. Maka itulah yang menjadikan kita memahami. Maka mari kita bedah dulu sedikit tentang subhanallah. Yang pertama tentunya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah ini merupakan salah satu di antara kalimat thayyibah yang paling agung. Alhamdulillah, karena Allah tadi memilihkan ada berapa? Dari kalam 4 manusia ada 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kita mulai dari alhamdulillah. Alhamdulillah itu afdalu dzikri. La afdalu dzikri alhamdulillah wa afdalu du'a la ilaha illallah. Makanya kita mendapati beberapa surat dimulai dengan kata alhamdulillah. Alhamdulillah di dalam surat Al-Fatihah dimulai dengan kata alhamdulillah. Surat Al-Kahfi dimulai dengan kata alhamdulillah. Surat Saba dimulai dengan kata alhamdulillah. Menunjukkan bu alhamdulillah itu salah satu zikir terbaik dan paling agung yang diucapkan manusia itu alhamdulillah. Makanya Nabi apapun kondisinya tidak pernah keluar dari kalimat alhamdulillah. Kalau Nabi mendapatkan perkara yang menyenangkan, apa ucapan Nabi ketika beliau berzikir kepada Allah?
Kalau menyenangkan, maka mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Ibu tiba-tiba ditelepon sama suaminya, "Mah, uang nafkah habis belum?" "Masih, Pak, masih 74 juta." Saya paling seneng kalau nyebutin kata nafkah. Saya tahu bahasa cintanya ibu-ibu. Maka tiba-tiba sang suami mengatakan, "Ya sudah, karena masih sisa 74 juta, saya kirimin lagi ya 26 juta supaya pas 100 juta." Maka kita mengucapkan apa? Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dalam kondisi menyenangkan, bersyukur. Sebaliknya dalam kondisi mendapati yang tidak menyenangkan, Nabi pun tidak pernah keluar dari kalimat alhamdulillah, karena Nabi tahu kalimat paling agung itu alhamdulillah dalam zikir. Ibu ditelepon, "Masih berapa?" "Masih 74 juta." "Ya sudah, pinjam 73 juta." Kita mendapati kondisi tidak menyenangkan, maka kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya ibu perhatikan dan harus sensitif. Kalau ada seorang ustadz ditanya, "Ustadz, gimana kabarnya?" "Alhamdulillah ala kulli hal." Itu berarti beliau lagi sedih. Tapi tidak usah kepo. "Ustadz kenapa?" Tidak usah. Ya. Kalau ada seseorang yang mengatakan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, berarti dia mendapati kehidupannya menyenangkan. Maka Nabi dalam seluruh kehidupannya, baik dalam kondisi lapang, beliau mengucapkan alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Dalam kondisi sempit, beliau pun mengucapkan alhamdulillah. Itulah yang menjadikan saya mengeluarkan sebuah kalimat begini. Orang beriman tidak pernah kehabisan alasan untuk bertahmid kepada Allah. Mau senang alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Mau kondisinya lagi berat, dia pun tetap memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa? Seutama-utamanya kita itu berzikir itu ucapan alhamdulillah. Makanya Rasulullah mengatakan di dalam satu riwayat bahwasanya barang siapa yang ngucapin subhanallah, kutiba lahu isyruna hasanah wa khutta anhu isyruna sayyi'ah. Siapapun yang mengucapkan subhanallah, dia mendapatkan 20 kebaikan dan dijauhkan dari 20 keburukan. Siapapun yang mengucapkan Allahu Akbar, dia mendapatkan kadar pahala yang sama. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, dia mendapatkan kadar pahala yang sama. Tapi kalau seseorang mengucapkan alhamdulillah, maka dia ditetapkan 30 kebaikan dan diangkat dari 30 keburukan. Kenapa lebih banyak? Karena alhamdulillah itu lebih utama daripada subhanallah dan Allahu Akbar. Makanya semuanya apa? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah itu menjadi salah satu bentuk zikir yang paling Allah cintai? Karena kalau kita menyebutkan alhamdulillah itu karena cinta, dan kita tahu bahwasanya Allah itu sempurna ketika dipuji oleh makhluknya. Maaf ya Bu, kalau kita muji manusia, ada nggak manusia yang kita puji tetapi sebenarnya tidak pantas kita puji? Banyak. Tapi Allah ketika kita puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Allah paling senang karena Allah itu zat yang paling berat dipuji dan bukan makhluk yang layak dipuji. Makanya kalau kita dipuji oleh manusia, ada doanya. Hati-hati ya Bu, saya sampaikan, ini pengalaman pribadi saya. Pujian itu bisa menjerumuskan kalau kita tidak berhati-hati. Pujian itu kayak gula-gula yang ditaruh di makanan-makanan kita, yang apabila kita terlalu sering mendapatkan pujian, kadang-kadang membuat kita lupa. Makanya sunnah menyuruh kita jangan memuji orang di depan orangnya langsung. Ibu kagum dengan ibu yang lain, sampaikan ketika ibu itu sudah tidak ada, "Saya tuh kagum deh dengan ibu itu." Kenapa? Pujian itu bisa merusak. Pujian yang tidak merusak itu pujian hanya kepada Allah. Anak sering dipuji, bahaya atau tidak bahaya Bu? Bahaya. Makanya dalam Islam, dalam sunnah diatur. Sunnah itu tidak hanya mengatur bagaimana urusan sholat. Sunnah itu mengatur sampai kamu dipuji pun ada aturannya. Apa doanya kalau kita dipuji? Insya Allah Ibu tidak tahu karena jarang dipuji.
Makanya ucapannya kalau kita dipuji itu apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli bima la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kalau ibu-ibu merasa jarang dipuji orang, enggak usah ngapalin. Apa itu doanya sampai Nabi mengatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau menghukum aku ketika orang itu memujiku. Karena pujian itu bisa menjadikan kita nanti mendapatkan hukuman dari Allah. Pujian itu, Bu, hati-hati. Pujian itu kayak gula. Kalau berlebihan itu bisa merusak kita. Makanya doanya apa? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku terhadap pujian yang mereka berikan kepadaku. Waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni saya. Mereka muji saya karena mereka tidak tahu aib-aib saya. Ibu dipuji, Masya Allah, sabar banget ya Umu ini ya, gitu, Masya Allah. Senang deh ngeliat Umu itu orangnya sabar banget. Padahal anaknya ngomong, belum tahu di rumah. Makanya yang kedua, waghfirli bima la ya'lamun. Ampuni saya ya Allah atas apa yang mereka tidak ketahui. Karena mereka tahu apa yang mereka ketahui dari saya, mereka nggak akan muji saya. Tapi terakhirnya, Masya Allah ya, setiap doa itu membangun narasi afirmasi. Yang terakhir apa? Afirmasi untuk diri kita. Waj'alni khairum mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepada diriku. Abu Hurairah, Bu, pernah dipuji sama orang. Orang semacam dirimu pasti kalau sholat tahajud panjang sekali. Setelah pujian itu didapatkan oleh Abu Hurairah, Abu Hurairah merasa berat. Dan semenjak saat itu beliau kalau sholat malam dipanjangkan supaya dia dijadikan lebih baik daripada yang diprasangkakan manusia. Kenapa ada doa ini? Karena pujian itu hanya kepada Allah. Kalau pujian itu diambil dari Allah, itu bisa menjadikan kita tertimbun dengan batu-batu besar. Dan berapa banyak orang yang baik gara-gara pujian hancur. Gara-gara pujian. Tidak usah dipuji. Tidak usah dipuji. Tapi saya orangnya mudah muji orang, Ustaz. Kalau memang ibu termasuk orang yang suka memuji orang, pujilah ketika dia tidak tahu ibu memuji kepadanya. Jangan mengatakan Masya Allah. Tidak usah. Nanti setelah itu pusing dia kepalanya. Ibu memuji jilbabnya orang, tidak usah ngomong di depan dia. Masya Allah Mbak, jilbabnya bagus banget. Insya Allah itu jilbab nggak akan dicuci 2 bulan itu setelah itu. Maka sesungguhnya alhamdulillah itu merupakan bagian dari cara kita untuk menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berhak paling dipuji kecuali adalah Allah. Anak jangan dipuji terus. Terkadang kita tidak perlu memuji anak itu di depan anak itu. Makanya maaf, saya pernah membaca pada satu teori parenting. Kalau ada anak dipuji-puji terus, lama-lama bisa menjadi sebab mental illness yang akan dia derita di masa mendatang. Udahlah, puji anak itu dalam doa. Puji anak dalam setiap doa kita. Muji suami di hadapan Allah. Ibu tidak usah muji suami di sosial media. Malah nanti ada yang ikut-ikutan pengen punya. Nah, berbahaya. Masya Allah suami saya itu kayak Rasulullah. Alah, tidak usah ditulis. Tidak usah ditulis kayak gituan. Nanti bisa menjadikan orang setidaknya memiliki 2 kemungkinan. Kalau dia tidak hasad, dia punya ain. Kalau bukan hasad, dia punya ain. Sudah, kalau ibu suaminya baik, sembunyikan. Kalau ditanya orang, suaminya baik ya Mbak? Enggak, biasa aja. Sehingga akhirnya bisa menjadikan kita mendapatkan perlindungan dari berbagai macam keburukan. Makanya dikatakan afdalu dzikri la ilaha illallah, afdalu doa alhamdulillah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Ucapkan apapun alhamdulillah, alhamdulillah. Terbiasalah mengucapkan itu karena Nabi dalam kondisi apapun senantiasa mengucapkan alhamdulillah.
Alhamdulillah sendiri merupakan perkara yang menjadikan kita paham. Kalimat dzikir pertama yang diucapkan oleh Nabi Adam itu Alhamdulillah. Makanya Nabi Adam ketika baru diciptakan oleh Allah, dalam satu riwayat Abu Hurairah, Nabi Adam baru diciptakan dijadikan bersin oleh Allah. Dan pada saat itulah Nabi Adam langsung secara otomatis mengucapkan Alhamdulillah. Makanya maaf kalau kita bersin, kenapa kita ngucapin Alhamdulillah? Ibu, bersin itu kenikmatan besar dan itu ternyata diperlukan oleh tubuh. Sangat berbahaya sekali kalau tubuh tidak bersin. Makanya maaf, kalau kita bersin, kenapa ucapannya itu Alhamdulillah? Karena sesungguhnya ucapan kita adalah Alhamdulillah, karena sesungguhnya menunjukkan bahwasanya sampai kita bersin pun kalau bukan karena pertolongan Allah tidak akan bisa bersin. Makanya maaf, kalau ada orang bersin dia tidak mengucapkan Alhamdulillah, ibu tidak usah mendoakan Yarhamukallah. Kapan kita mengucapin Yarhamukallah? Kalau dia sudah mengucapkan Alhamdulillah. Makanya orang yang mengucapin Alhamdulillah harus keras, tapi bukan berarti harus pakai mic ya. Alhamdulillah, Yarhamukallah. Maka sesungguhnya ucapan itu akan menjadi sebuah ucapan yang dicintai oleh Allah. Itulah yang menjadikan akhirnya kita memahami bahwasanya Alhamdulillah itu merupakan bentuk rasa cinta kita kepada Allah, memberikan pujian mutlak hanya kepada Allah yang berhak untuk dipuji, dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kita memerlukan dan membutuhkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Itulah subhanallah. Maka sesungguhnya, ya sekarang jadi pertanyaan, kapan kita ngucapin subhanallah dan kapan kita mengucapin Masya Allah? Nah, saya sering sekali mendapatkan pertanyaan ini. Nah, mari kita jawab dengan panduan kitab. Para ulama lalu menerangkan kepada kita, kapan kita ngucapin Masya Allah dan kapan kita mengucapkan subhanallah. Yang kedua itu ucapan subhanallah. Maka ketika kita mengetahui yang kedua kalimat yang memiliki keutamaan di dalam zikir kita adalah mengucapkan subhanallah, kita bedah dulu kapan mengucapin subhanallah. Maka kita mengucapin subhanallah itu yaitu adalah ketika seseorang itu kagum dalam urusan dunia. Maka sesungguhnya kita mengucapkan subhanallah. Sebagaimana ketika di dalam surat Al-Kahfi 39, walaula ittakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Kalau kamu memasuki kebun, ucapkanlah masyaallah la quwata illa billah. Jadi seseorang itu mengucapkan kata masyaallah, maaf ini bukan subhanallah. Kita mengucapkan kata masyaallah itu kapan? Ketika seseorang itu merasa heran, yaitu ketika dia merasa heran dengan pencapaian harta, sesuatu yang bersifat nominal, sesuatu yang bersifat duniawi, maka kita mengucapkan apa? Masya Allah, Masya Allah motor listriknya, Masya Allah mobil listriknya, Masya Allah rumahnya, Masya Allah masjidnya. Maka kita mengucapkan Masya Allah. Sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ketika Syekh Utsaimin menerangkan orang yang masuk kebun dan dia terpesona dengan pencapaian kebunnya ketika akan panen, maka mengucapkan Masya Allah. Dan ingat Bu, kalau kita kagum dengan sesuatu yang kita pandang, hati-hati. Bisa jadi ibu itu pemilik mata yang memiliki kekuatan ain yang bisa mendatangkan keburukan tanpa ibu sadari. Makanya ketika kita melihat sesuatu yang sifatnya mengagumkan pada apa yang dimiliki sama orang lain, maka doakanlah dengan keberkahan dengan mengucapkan barakallahu fih. Lalu ucapkan bagaimana kekaguman kita kepada perkara itu. Ya. Masya Allah barakallahu fih, Masya Allah barakallahu fih. Karena apa? Ain itu nyata. Saya Bu mendapetin ini kisah nyata, udah lama. Ada salah satu ibu-ibu punya anak perempuan beranjak dewasa. Anaknya itu rambutnya bagus Bu, tapi pakai jilbab. Satu waktu ada acara keluarga. Ketika acara keluarga, maka akhirnya beliau membuka jilbabnya di depan keluarga-keluarga perempuan. Rambutnya bagus.
Dan hampir setiap orang memuji rambutnya. Tidak lama setelah itu 10 hari, rambut anaknya rontok. Setiap gini rontok, setiap gini rontok, setiap gini rontok. Maka ketika saat itu bertanya kepada saya, Ustadz kenapa ya kok gini? Saya tanya, ada nggak yang sering memuji rambutnya putrinya ibu? Banyak Ustadz. Yang paling dekat kapan? 10 hari yang lalu. Acara apa? Acara walimah keluarga besar kita. Anak perempuan saya membuka jilbabnya. Nah itu. Hati-hati terhadap aib. Aib itu nyata. Saya dulu Bu punya mobil. Gak tahu ya. Saya dan driver saya itu memperhatikan. Kalau saya habis memuji mobil itu, pasti rusak. AC-nya mati lah. Loh ini nyata yuk. Dulu saya punya Honda Jazz. Nah saya itu sama driver saya itu adik kelas saya. Jadi omongan kita itu omongan agama, alhamdulillah. Karena beliau adik kelas saya. Ustadz merhatiin nggak? Kalau kita habis muji mobil ini, pasti ada aja ke bengkelnya. Ah masa sih? Iya. Satu waktu pernah kita coba. Mobilnya bandel. 3 hari AC-nya mati. Loh ini nyata ini. Artinya bahwasanya kekuatan ain itu kekuatan besar yang tanpa disadari oleh kita. Makanya itulah yang menjadikan Nabi sampai mengatakan, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi mimman syai'in yu'jibuhu falyubarikhu fa innal aina haqqun." Makanya Nabi mengatakan dalam satu riwayat, kalau kamu melihat kepada saudaramu atau kamu melihat kepada dirimu sesuatu yang membuatmu kagum dan terpesona dengan apa yang kamu lihat, maka doakanlah dengan keberkahan. Makanya maaf ya, tidak usah posting-posting terkadang ketika kita khawatir. Kenapa? Nabi menutup hadisnya dengan kata-kata, perhatikan ini Bu, supaya ibu memiliki kewaspadaan sebagaimana saya juga semoga memiliki kewaspadaan. Nabi mengatakan, fa innal aina haqqun, karena madharat, karena kesialan dari pandangan mata itu nyata dan itu bukan dusta. Hati-hati. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya kalau mengucapkan melihat sesuatu yang mengagumkan, Masya Allah wa barakallahu fiq. Masya Allah wa barakallahu fiq. Maka kapan kita mengucapkan subhanallah? Kita mengucapkan subhanallah itu adalah ketika kita heran terhadap sesuatu yang harusnya mudah difahami, tapi dia tidak paham-paham. Nah, mengucapkan subhanallah. Saya nerangin nih panjang lebar tentang dzikir. Ibu paham? Enggak Ustadz. Subhanallah. Subhanallah. Ibu gimana sih? Nah, itu namanya subhanallah. Makanya ketika Nabi itu pernah ditanya perempuan, Bu, ya Rasulullah, gimana kami membersihkan kami ketika kami bersih dari haid? Nabi mengatakan, kalau kamu membersihkan dirimu dari haid ketika sudah selesai haid, ambil kapas, kasih minyak wangi, lalu ditempelkan kepada bekas haidnya itu. Lah perempuan itu masih nanya lagi, cara nempelkannya gimana ya Rasulullah? Gitu. Lalu Nabi mengatakan subhanallah. Lalu ditarik sama Ibunda Aisyah, sini, ini nabimu itu malu nerangannya. Jadi subhanallah. Kapan kita mengucapkan subhanallah? Kepada perkara-perkara yang sifatnya itu gampang dipahami, gampang dimengerti, tapi tidak paham-paham. Ibu hafal nggak surat Al-Ikhlas? Enggak Ustadz. Subhanallah. Itu mengucapkan subhanallah. Atau yang kedua, kapan kita mengucapkan subhanallah? Kita mengucapkan subhanallah itu ketika pada saat-saat ketika kita ketakutan kepada sesuatu yang kita khawatirkan. Contohnya, subhanallah, zaman semakin berat, gimana nanti anak-anak saya akan hidup kalau mereka menghadapi banyak fitnah? Kata subhanallah itu diucapkan ketika kita mengkhawatirkan satu kondisi yang berat, lalu kita khawatir kondisi itu bisa menimpa anak-anak atau orang yang kita cintai. Itu mengatakan subhanallah.
Ibu macet. Lalu ibu ketika macet, ibu membaca Google. Ternyata macetnya sudah 5 jam dan belum terurai. Maka kita mengucapkannya apa? Jangan Masya Allah. Subhanallah, Pak, ternyata macetnya di sini sudah 5 jam dan belum terurai kan ada kecelakaan hebat di depan. Subhanallah. Dan itulah bedanya kapan kita mengucapkan Subhanallah dan mengucapkan Masya Allah. Jadi Alhamdulillah paling utama. Kemudian Subhanallah. Kapan kita mengucapkan Subhanallah lagi Ustaz? Kalau ibu memiliki pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Allah dan takdirnya, maka ibu ucapkan Subhanallah. Ibu kemudian merasa sedang sedih. Lalu ibu bertanya, kenapa takdir ini menimpa kepada saya? Ibu sudah mulai suudzon sama Allah. Maka pada saat itu ucapkanlah Subhanallah. Jadi Subhanallah itu membersihkan prasangka kita kepada Allah. Kalau ada di antara laki-laki dan perempuan memiliki prasangka yang buruk sama Allah, maka ucapan yang pertama kali untuk menutupi dosa ketika dia pernah berprasangka buruk sama Allah, yaitu mengucapkan Subhanallah. Ibu ngasih utang sama orang, qadarullah nggak dibayar-bayar. Lalu ibu berprasangka ini pasti sampai mati nggak dibayar-bayar. Kita sudah suudzon, maka kita astagfirullah. Pertama kali ucapkan apa? Subhanallah. Dan itu yang kita ucapkan. Kemudian yang terakhir Allahu Akbar. Yang ketiga Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ucapan yang tentunya mengandung sebuah kalimat besar. Untuk apa? Supaya kita senantiasa mengagungkan Allah dalam setiap kehidupan kita, bahwasanya tidak ada yang paling besar kecuali urusannya Allah. Dan yang keempat, yang terakhir adalah la ilaha illallah. Makanya la ilaha illallah itu kalimatnya besar. Dan kalimat ini bisa menghapuskan dosanya manusia sepanjang mata memandang. Ibu, terakhir, letakkan dulu pulpennya. Saya akan ceritakan sebuah hadis yang luar biasa. Ada namanya hadis bitokoh, Bu. Apa? Hadis apa? Bitokoh. Bitokoh itu adalah kartu. Ada seorang manusia nanti di hadapan Allah punya 99 lembar dosanya. Dia berdiri di hadapan Allah. Allah memperlihatkan 99 lembar. Ini yang pertama, diletakkan sama Allah, dihamparkan sejauh mata memandang. Ini semua catatan dosamu. Ada yang kamu dustakan dan ada yang kamu ingkari? Tidak ada ya Allah. Yang kedua, letakkan, dihamparkan. Ini catatan dosamu yang kedua, sepanjang mata memandang. Ada yang kamu ingkari? Tidak ada ya Allah. Sampai 99 lembar. Semuanya penuh dengan dosa. Dan tidak tersisa kebaikannya. 99 lembarannya itu maksiat semuanya. Sejauh mata memandang. Orang itu sudah merasa, saya adalah orang yang celaka di akhirat. Lalu Allah menyampaikan kepadanya, tapi kamu memiliki satu yang kamu tetap pertahankan. Lalu orang itu berkata, apa artinya satu kartu ini ya Allah dibandingkan 99 lembar kemaksiatan sepanjang mata aku memandang ini. Lalu Allah meletakkan dosanya 99 lembar kemaksiatannya di timbangan sebelah kiri. Lalu meletakkan tulisan la ilaha illallah pada timbangan sebelah kanan. Ketika tulisan la ilaha illallah diletakkan pada timbangan sebelah kanan, maka seketika yang asalnya maksiatnya begini dan diletakkan la ilaha illallah, maka seketika lebih berat la ilaha illallah. Artinya seorang muslim kalau dia pernah mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, walaupun dosanya sepanjang mata memandang 99 lembar kemaksiatannya, maka la ilaha illallah lebih berat. Dan la ilaha illallah bisa menghapuskan 99 catatan dosa dan kemaksiatannya. Itulah yang menunjukkan betapa beratnya kalimat tauhid
dalam kehidupan manusia. Makanya apa yang dikatakan Nabi Yakub? Nabi Yakub berkata, Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah sudah memilihkan agama untuk kalian. Jangan sekali-kali mati kecuali sebagai seorang muslim dengan kalimat la ilaha illallah. Apapun yang terjadi, Ibu, jangan menukar kalimat itu dengan apapun. Selama kalimat itu ada pada hati kita, seberat apapun dosanya, tetap ada kemungkinan besar dimaafkan oleh Allah. Itulah kalimat la ilaha illallah. Ini yang kita pelajari tentang hal yang pertama. Nanti kita pelajari pada bulan berikutnya, alimun au muta'alimun. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam setiap urusan kita. Selalu kita diberikan kemudahan untuk berzikir kepada Allah. Dan kita mengetahui bahwasanya zikir itu datang dari hati yang lapang. Dan jangan dijadikan zikir itu sebagai sebuah beban dalam kehidupan kita. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Ini yang dapat saya sharing pada kesempatan hari ini. Pertanyaannya mungkin bulan depan saja. Qadarullah saya ada acara penandatanganan hibah rumah yang diwakafkan ke Syamila. Saya harus segera pergi ke notaris. Ini yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, kalau ada guru dan jamaah, mana yang lebih didahulukan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.